Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya bersama anak-anak kita sudah membahas mengenai awal mula atau permulaan dari dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi itu diawali dengan turunnya surat Al-Muddathir. Maka setelah turun surat Al-Muddathir ini, beliau Rasulullah melakukan dakwah, melakukan dakwah mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Tentunya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri di kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, beliau mengatakan bahwa yang pertama kali diserukan dakwah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Beliau menyebutkan di sini ada 4 orang yang awal mula atau pertama kali masuk Islam di hari turunnya surat Al-Muddathir itu. Yang pertama adalah istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan yang mendukung dakwah beliau. Lalu yang kedua adalah Zaid ibnul Harithah. Zaid ibnul Harithah ini adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada beliau, ya. Awalnya dia budak dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian dihadiahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap Zaid ibnul Harithah itu diangkat menjadi anak beliau, ya. Karena tradisi orang Arab pada waktu itu memang seperti itu, ya. Sehingga akhirnya turun ayat yang melarang Rasulullah melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sepupu dan anak dari Abu Thalib yang merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bersama istri beliau merawat Ali bin Abi Thalib. Dan terakhir yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para pemirsa sekalian, dakwah sirriyah yang beliau lakukan ini kenapa harus sirriyah? Kenapa tidak langsung mengumpulkan para pembesar-pembesar Quraisy, mengumpulkan orang-orang Makkah? Karena memang beliau melakukan dakwah ini secara bertahap, ya. Karena Makkah pada waktu itu merupakan pusat dari berkumpulnya orang-orang, ya, yang pergi haji, yang diselewengkan, ya, banyak penyimpangan-penyimpangan. Tapi tradisi-tradisi jahiliyah itu sudah mengakar kuat di masyarakat Makkah, sehingga kalau langsung Rasulullah mengatakan tuhan-tuhan yang kalian sembah berhala-berhala itu adalah perbuatan syirik, pasti langsung ditentang. Maka Rasulullah perlu menyusun kekuatan, ya, perlu mengkader para kader-kader dakwah beliau, para penolong beliau untuk melakukan dakwah yang lebih luas lagi. Nah, kalau kita lihat atau kita bagi fase perjalanan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah itu dakwah sirriyah ini masuk di kategori periode Makkah, ya. Jadi kurang lebih ada 2 periode Makkah dan periode Madinah yang ditandai dengan hijrah. Jadi sebelum hijrah itu periode Makkah, setelah hijrah itu periode Madinah, ya. Kemudian periode Makkah ini pun dibagi menjadi 3, ya. Kalau kita mengenalkan biasanya dakwah sirriyah jahriyah, tapi di kitab Ar-Rahiqul Makhtum penulis kitab membagi menjadi 3. Yang pertama adalah dakwah sirriyah itu sendiri, kemudian kedua dakwah jahriyah, lalu yang terakhir, ya, ini yang mungkin jarang dibahas atau pembagian ini jarang kita temukan di kitab-kitab sirah yang lain. Beliau menyebutkan di sini adalah periode dakwah di luar Makkah. Nah, ini berlangsung, dakwah di luar Makkah ini berlangsung
di akhir tahun ke-10 Hijriah. Jadi sebelum hijrah. Itu dakwah di luar Makkah ini dilangsungkan. Nah, jadi itu kurang lebih ya fase-fase dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid ibn Harithah, maka 4 orang ini melakukan dakwah, ya, melakukan dakwah. Jadi ibarat kalau dulu rame ada multi level marketing ya, MLM itu kan biasanya setiap orang itu misalnya 3 orang punya downline, masing-masing 3 punya dua, akhirnya banyak ya. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah, mirip seperti itu ya metodenya. Abu Bakar mendakwai teman-temannya Ali bin Abi Thalib, ya karena Ali bin Abi Thalib waktu itu masih kecil ya, jadi mungkin beliau belum terlibat langsung dalam kegiatan ini. Intinya setelah itu banyak orang-orang lain yang masuk Islam ya, sebagaimana beliau disebutkan di sini. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam yang hasil dakwah Abu Bakar ada Utsman bin Affan, kemudian Zubair ibnul Awam, lalu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ya. Nah, 8 orang inilah yang merupakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada juga dari kalangan budak, misalnya Bilal bin Rabah, ya. Kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian Abu Salama, lalu Al-Arqam bin Abil Arqam yang rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan para sahabat ya. Darul Arqam itu terus berkembang seperti itu hingga akhirnya ada beberapa orang yang kurang lebih ada 40 orang ya selama dakwah Syria ini yang berhasil didakwai oleh Abu Bakar dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Nah, setelah itu banyak orang-orang lain ya. Dakwah yang dilakukan Rasulullah ini mulai menyebar ke penduduk Makkah. Tapi tetap Rasulullah memerintahkan mereka untuk merahasiakan. Merahasiakan dalam artian ketika ditanya ya tidak menyebutkan kalau dia masuk Islam. Tidak disebutkan kalau dia mengikuti agama yang baru ya, mengikuti agama yang baru. Jadi mereka masih merahasiakan diri. Ya, merahasiakan agamanya masing-masing. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Dia merahasiakan kalau dia masuk Islam. Meskipun akhirnya nanti ketahuan ya. Tapi dia waktu itu merahasiakan diri kalau dia masuk Islam. Nah, para pemirsa sekalian, selama masa dakwah Syria ini ada beberapa hal yang atau ayat-ayat berikutnya yang turun. Jadi setelah surat Al-Alaq, surat Al-Muddatsir, ada ayat-ayat lain yang turun. Ya, ayat-ayat yang lain yang turun itu karakteristiknya adalah ayat-ayat yang pendek-pendek. Kemudian yang dibicarakan di ayat-ayat itu adalah tema-tema tentang tazkiyatun nafas, ya, menyucikan jiwa. Kemudian tema tentang sifat surga dan neraka. Intinya yang lebih menguatkan akidah dan akhlak, ya. Juga ibadah. Ibadah pun tidak atau belum beragam. Ibadah yang pertama kali disyariatkan pada dakwah Syria ini adalah ibadah sholat. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada kewajiban sholat ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat sholat yang wajib sebelum Isra Mi'raj itu berapa rakaat dan kapan waktunya ya. Tapi salah satu ayat yang diturunkan pada periode ini misalnya Allah berfirman wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu bil asyi wal ibkar, di waktu sore dan di waktu pagi. Nah, salah seorang mufassir Muqatil bin Sulaiman mengatakan faradallahu fi awalil Islam as-salata rak'ataini bil ghadat wa rak'ataini bil asyi. Ini saya satu pendapat. Sebelum Isra Mi'raj itu salat yang wajib bagi umat Islam 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore atau di waktu malam. Nah, ini kewajiban sholat pada waktu itu ya. Jadi mereka sudah sholat waktu itu. Ketika masa dakwah 3 tahun ini para sahabat sudah sholat. Sholatnya pun disembunyi-sembunyi ya, secara sembunyi-sembunyi. Nah, lama-kelamaan
dakwah Syria yang mereka lakukan ini sudah menyebar ya, karena sudah gerakan, kalau istilah sekarang mungkin gerakan bawah tanah ya, jadi tidak terekspos oleh media. Tapi ada saja yang mengetahui ya, pasti satu dua ketahuan. Misalnya Abu Thalib pernah mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ya, dengan anak beliau. Kemudian Abu Thalib bertanya kepada mereka berdua. Lalu Rasulullah menjelaskan kalau ini adalah perintah Allah dan beliau adalah seorang nabi. Setelah itu maka Abu Thalib memerintahkan mereka untuk sabar ya. Perkara ini perkara yang berat ya. Apa yang kamu lakukan sesuatu yang besar, maka kamu harus sabar. Nah, sehingga akhirnya selama atau setelah berjalan 3 tahun ya, setelah berjalan 3 tahun, akhirnya umat Islam yang semakin banyak ini pun diketahui juga ya, diketahui ya. Orang-orang Quraisy akhirnya mengetahui dakwanya. Awalnya dianggap biasa saja, karena pada waktu itu banyak orang-orang yang melakukan dakwah yang mirip dengan yang dilakukan Rasulullah. Tapi Rasulullah ini beda, karena memang ini dakwah yang hak, sehingga membuat gusar para pembesar Quraisy. Nah, maka setelah 3 tahun berlangsung ini, maka Allah menurunkan ayat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini awal dakwah terang-terangan. Jadi itu kurang lebih kisah dakwah Syria. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satu pelajaran penting ya. Ini Allah ingin mengajarkan kepada kita mengenai perjalanan Rasulullah, ketika kita ingin membangun sebuah bangunan, itu harus dimulai dengan fondasi yang kuat. Dalam dakwah Syria ini Rasulullah menyiapkan para sahabat yang memang mereka sudah berusaha, mereka sudah terlatih, mereka sudah merupakan orang-orang yang kuat ya. Karena kalau tidak dimulai dengan fondasi yang kuat, bangunan semegah apapun, maka lambat laun akan roboh. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh sirah dan perjalanan Rasulullah, tidak hanya membaca kisah-kisah dan kejadiannya saja, tapi juga bisa mengambil ibrah yang penting. Jadi sesuatu besar yang ingin kita lakukan, hal besar yang ingin kita lakukan harus dimulai dengan fondasi yang kuat. Begitu juga ketika kita ingin membangun masyarakat Islami ya, bercita-cita ingin menegakkan kembali syariat Islam dan lain sebagainya, itu harus dimulai dari sesuatu yang dasar. Fondasi akidah, akhlak, ibadah itu harus kita perkuat, khususnya membangun generasi sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita kita semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.